Bukan dia mau kecuali mana di dia mungkin di kaca Pilpres dan juga pemungutan suara pada hari ini Ini kaca nih. pada tahun 2019 Ya, detik-detik pengumuman hasil quick count. Presiden kah? Iya. Kalau kita lihat di layar kaca ini juga tampaknya paslon nomor 3 Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD-nya akan memberikan keterangan. Kita saksikan bersama-sama pemirsa. Presidenku. Ya, ini presiden dari sebelah kiri saya. Orang tua. Dan saya tidak tahu dari sebelah kanan saya. Sepertinya 01. Ketemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan. Tampilkan, ditahan terlebih dahulu. Masih menunggu karena tentunya para pemirsa Anda pemilih yang tentunya sudah menyumbangkan suara Anda pada hari ini 14 Februari 2024. Ya, lagi beberapa menit. Sangat menantikan siapakah sebenarnya presiden pilihan rakyat. Oke, kita countdown 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kita lihat tampilkan data quick count. Kita akan lihat seperti apa data quick count dari lembaga survei. Apakah datanya sudah masuk? Ini adalah hasil hitung cepat sementara. Sekali lagi kami jelaskan kepada Anda pemirsa hitung cepat sementara. Tampilkan saat ini adalah hasil hitung cepat sementara karena nanti juga masih menunggu hasil resmi dari pihak KPU untuk menyampaikan hasil real count-nya. Baik, LSI ini karena LSI ditampilkan sini boleh disebutkan saja kalau begitu Mas Haji. Data kita per jam 3 ini data masuk 47,8%. Nomor 2 paling penting kan deh. Ya, nomor 2 paling penting. Kalau kita lihat sebaran dari hampir semua wilayah sudah mulai masuk datanya ya. Dan beberapa wilayah yang kita sebut sebagai battleground, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, ya, ini rata-rata juga sudah masuk di atas 40-50% ya di battlegroundnya, termasuk beberapa wilayah padat populasi pemilih, misalnya Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, kemudian Lampung, hampir semuanya sudah rata-rata di atas 30% ya. Dari data ini menunjukkan bahwa saat ini pasangan nomor urut 2 unggul jauh ya, di angka 59,93%, ya. Kemudian disusul pasangan 01 Pak Anies Caimin di angka 21,76%, dan terakhir pasangan Ganjar Mahfud di angka 18,32%. Data masuk 48,50%, dan sebarannya hampir mulai normal karena sudah di angka 48% data masuk. Dan di wilayah-wilayah yang besar kita lihat memang terjadi beberapa data-data yang mengejutkan ya, terutama di wilayah-wilayah yang sebetulnya sudah diprediksi terjadi perubahan-perubahan lewat survei terakhir kita. Misalnya di Jawa Tengah ada perubahan, ternyata Pak Prabowo bisa mengungguli pasangan Ganjar Mahfud di Jawa Tengah. Kemudian Bali walaupun kecil sampelnya, tapi juga terlihat Prabowo cukup signifikan di wilayah Bali. Jawa Barat kita lihat juga sama, Prabowo kembali menguatkan dukungan di Jawa Barat ya, sama dengan 2 pilpres sebelumnya menang di Jawa Barat. Jadi ini data sudah hampir, ini data terakhir 49,2%, jadi tinggal 1% menuju 50%. Jadi datanya udah mulai stabil, tapi kita tunggu data masuk di atas 70%. Iya. Baik, kalau udah di atas 70 baru bisa declare begitu. Ya, tapi kita lihat apakah ada peluang kita untuk bisa dengan selisih yang begitu tinggi untuk declare apakah 1 putaran ataupun 2 putaran ataupun siapa menjadi pemenang pemilu kali ini. Oke. Nextnya boleh Pak Prabuhan. Disebutkan dulu saja. Ini kan seperti masuk ke layar. Oke, apa kita mendapatkan data masuk 26,93% dari 2000 TPS, dan dari data masuk 26,93%. Kita dapatkan informasi TPS sebagai sampel kita di seluruh provinsi sudah terwakili, meskipun lagi-lagi proporsinya masih belum proporsional. Ada beberapa provinsi yang sudah besar suaranya masuk, ada yang masih kecil. Tapi overall Prabowo Gibran mendapatkan
suara 59,74%. Oke. Kemudian Anies Mohaimin 23,44%, Ganjar Mahfud 16,82%. Selisih Pak Prabowo sangat jauh, signifikan secara statistik. Ini tidur kan kali ya. Kalau kita lihat stabilitas suara bahkan sudah stabil sejak data masuk 5%. Siapa sih yang betul Artinya, nak tidak ada pergerakan yang berarti antara ketiga paslon dan kemungkinan besar Ini kan kalau namanya sudah tercipta proporsionalitas dan stabilitas suara kemungkinan tidak berubah banyak. Tapi lagi-lagi ini data quick count, kita harus lebih sabar menunggu lebih besar lagi suara masuk untuk mengambil kesimpulan. Meskipun Alfat, Agita kalau tanya ke saya, apakah mungkin ada tsunami elektoral yang membuat hasil quick count berubah? Saya katakan mungkin nyaris. Wow. Dan yang menggembirakan partisipasi ada indikasi berbanding 2019 sih tapi apa yang galangan di pot dua langan di Ganjar ya tak tangan mana tadi pagi hujan deras di TPS saya, orang masih dengan semangat rumah mencoblos. Dan itu mungkin refleksi dari antusiasme merayakan pesta demokrasi. Anu, lembaga survei. Langsung ke sebelah kanan lagi, Ya. ada juga pemirsa. Bagaimana lembaga survei lain? Mbak Yuda, mungkin bisa dibacakan terlebih dahulu, datanya seperti apa? Di data saya sudah masuk 40% dari 3.000 TPS. Perolehannya yang paling unggul sementara di data 40% ini adalah paslon nomor 2, Prabowo Gibran di angka 60,61%. Jadi 60,6%. Fantasi sekali. daerah yang indah Hasil kan sekian ini lembaga survei Indilana masing-masing mempresentasikan. Yaitu Anies Baswedan Muhaimin Iskandar di angka 21,24%. Kemudian paslon nomor 3 18,1%. Dan ini tahu rasa dia Ganjar nggak tahu di provinsi sudah masuk dan Iya. itu sudah relatif Iya. stabil. Jadi Betul. sama saya kira tidak